Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang sholat Idul, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ketika hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha tiba, seluruh umat Islam ya tidak ada uzur dianjurkan untuk keluar rumah, tak terkecuali perempuan haid. Perempuan sedang menstruasi memang dilarang untuk sholat, tapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan momen tersebut dan merayakan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya. Setiap orang pada saat itu dianjurkan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan. Hukum sholat id sendiri adalah sunnah muakkad, yang berarti sangat dianjurkan sejak disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah tidak meninggalkannya hingga beliau wafat. Kemudian ritual serupa dilanjutkan para sahabat beliau. Secara global, syarat dan rukun sholat id tidak berbeda jauh dari sholat fardu 5 waktu, termasuk soal hal-hal yang membatalkan. Tapi ada beberapa aktivitas teknis yang agak berbeda dari sholat pada umumnya. Aktivitas teknis tersebut berstatus sunnah. Waktu sholat Idul Fitri dimulai sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Berbeda dari sholat Idul Adha yang dianjurkan mengawalkan waktu demi memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat yang hendak berkorban selepas rangkaian sholat id. Sholat Idul Fitri disunahkan memperlambatnya. Hal ini demikian untuk memberi kesempatan mereka yang belum berzakat fitrah. Sholat id dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan terdapat khutbah setelahnya. Namun bila terlambat datang atau mengalami halangan lain, boleh dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid di rumah ketimbang tidak sama sekali. Berikut tata cara sholat id secara tertib. Penjelasan ini bisa dijumpai antara lain di kitab Fasolatan karya Syekh Kiai Haji Asnawi, yang satu pendiri Nahdlatul Ulama Asal Kudus, atau Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabit Imam Syafi'i juz 1 karya Mustafa Al-Fil, Mustafa Al-Buba, dan Ali Asyarbaji. Pertama, sholat id didahului niat yang jika dilafalkan akan berbunyi usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini imaman kalau ingin menjadi imam, atau makmuman kalau ingin menjadi makmum. Kedua, takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa istiftah, disunahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Di sela-sela tiap takbir itu dianjurkan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau boleh juga membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali seraya mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar seperti sebelumnya. Di antara takbir-takbir itu, lafalkan kembali bacaan sebagaimana dijelaskan pada poin kedua. Kemudian baca surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Ghasyiyah, berlanjut ke rukuk, sujud, dan seterusnya hingga salam. Sekali lagi, hukum takbir tambahan 5 kali pada rakaat kedua atau 7 kali pada rakaat pertama ini sunnah, sehingga apabila terjadi kelupaan mengerjakannya tidak sampai menggugurkan keabsahan sholat id. Kelima, setelah salam jamaah tidak disarankan buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khutbah sholat id terlebih dahulu hingga rampung, kecuali bila sholat id ditunaikan secara tidak berjamaah. Hadis Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah mengungkapkan, as-sunnatu ayyaktuba al-imamu fil aidaini khutbataini yafsilu bainahuma bijulusin. Sunnah seorang imam berkhutbah 2 kali pada sholat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan memisahkan kedua khutbah dengan duduk. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Pada khutbah pertama, khatib disunahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua membukanya dengan takbir 7 kali. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.